Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurenisa, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi perubahan harga. Definisi akuntansi perubahan harga. Perubahan harga adalah adanya perbedaan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum adalah agar dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jika terjadi perubahan harga, maka perbandingan menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur tentang standar akuntansi untuk perubahan harga, yaitu pelaporan keuangan dalam kondisi inflasi menurut PSAK nomor 63. Jenis-jenis perubahan harga ada 3, yaitu 1. Perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi. Pada umumnya, pemicu inflasi adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu, misalnya minyak bumi, emas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perubahan harga spesifik. Perubahan ini mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain. 1. Perubahan selera konsumer. 2. Perubahan teknologi di bidang teknik industri. 3. Spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kualitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Perubahan harga relatif mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Masalah akuntansi. Perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian unit pengukur dan pemetaan kapital. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang, yang pengukuran nilainya tergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang. Masalah unit pengukur berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu karena daya beli uang berubah. Masalah pemetaan kapital berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, finansial atau fisik. Berkaitan dengan perubahan harga, pos-pos statement keuangan dapat dikategorikan menjadi pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Sedangkan kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Pos-pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli.
Pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos non-moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara saat pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat mereka diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Pos-pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Akuntansi daya beli konstan memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu: 1. Akuntansi daya beli konstan menjadikan akuntansi lebih bermakna atau meaningful. Yang kedua, akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Yang ketiga, dengan akuntansi daya beli konstan, perbandingan antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada pembandingan atas dasar rupiah normal. Yang keempat, yaitu akuntansi daya beli konstan merupakan sarana mengeluarkan pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan. Yang kelima, yaitu akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metode akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara pos per pos. Selain memiliki keunggulan, akuntansi daya beli konstan memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu: 1. Akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada kos historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Yang kedua, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Yang ketiga, acap kali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang, padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi, atau bahkan nilai diskonan. Yang keempat, yaitu untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Akuntansi kos sekarang atau current cost accounting. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Akuntansi kos sekarang menuntut agar semua sumber ekonomi yang dikonsumsi atau keluar dari kesatuan usaha diganti dengan sumber ekonomi yang mempunyai fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih besar. Akuntansi kos sekarang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu: 1. Akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Yang ketiga, yaitu neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomik aset dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis kos historis. Yang keempat, yaitu akuntansi kos sekarang akan memberikan informasi tentang efisiensi suatu perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perusahaan lain. Selain memiliki
beberapa keunggulan, akuntansi kos sekarang juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu satu, belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Yang kedua, yaitu akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang. Yang ketiga, yaitu konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau laporan, tetapi fungsi manajemen. Yang keempat, kerumitan penyusunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Standar akuntansi perubahan harga. Standar akuntansi perubahan harga dalam profesi akuntansi di Amerika memang mempunyai riwayat yang agak unik. Standar yang cukup penting yang berpautan dengan pembahasan dalam bab ini adalah SFAS nomor 33, nomor 82 tahun 1984, dan terakhir yaitu nomor 89 tahun 1986. Menurut SFAS nomor 33, tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli konstan, tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagian informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga. Untuk akuntansi daya beli konstan, butir-butir minimum yang harus diungkapkan adalah yaitu 1. Informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar daya beli konstan. Kedua, untung atau rugi daya beli atas pos-pos moneter untuk tahun berjalan. Dalam SFAS nomor 33, FASB menetapkan informasi minimal yang harus diungkapkan atas dasar kos sekarang sebagai berikut, yaitu 1. Informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar kos sekarang. Yang kedua, yaitu jumlah rupiah kos sekarang sediaan dan fasilitas fisis pada akhir tahun. Yang ketiga, yaitu untung dan rugi perusahaan selama tahun berjalan untuk sediaan dan fasilitas fasis. Menurut SFAS nomor 82, FASB menerbitkan SFAS nomor 82 yang isinya meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur dalam SFAS nomor 33. Standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi daya beli konstan. Menurut SFAS nomor 89, tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan pengungkapan tersebut.